Gus, menurut Bu Sri Mulyani, katanya tahun depan akan resesi loh. Iya sih, saya juga pernah dengar. Bahkan katanya peluang terjadinya resesi tersebut itu sebesar 98%. Lalu gimana nih caranya kita buat ngadepin resesi ini? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Eka dan rekan saya. Agus Setiawan. Kali ini kita akan membahas gimana nih caranya kita menghadapi resesi di tahun depan. Dan sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu resesi dan apa bedanya dengan inflasi dan stagflasi. Mari kita ulas satu persatu. Tapi bentar. Karena pembahasan kita begitu panjang dan berat. Bener gak Gus? Betul. Jadi teman-teman boleh nih bisa membawa sedikit cemilan atau makanan atau minuman ataupun kopi atau apa lagi. Ada beberapa berita, di antaranya berita CNN, kan resesi global 98% tahun depan. Dan berita CNN juga, Sri Mulyani pastikan dunia jatuh ke jurang resesi ekonomi tahun depan. Disusul dengan berita dari Liputan 6, Bank Dunia ingatkan risiko stagflasi, resesi hingga perlambatan ekonomi. Resesi adalah kondisi ketika produk domestik menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam satu tahun. Lalu apa itu kuartal? Kuartal adalah istilah lain dari kurun waktu 1/4 atau per 4 tahun. Jadi, 1 tahun kan 12 bulan, dibagi menjadi 4. Jadi hasilnya 3 bulan. Jadi 1 kuartal sama dengan 3 bulan. Dampak yang harus teman-teman ketahui akibat terjadinya resesi negara yaitu pertama, perdagangan melambat, bisnis melesu, dan pengangguran meningkat. Dan akhirnya masyarakat menjadi kekurangan daya beli. Dari data Amerika, kita bisa melihat angkanya sudah mencapai minus 1,6 di bulan Januari dan minus 0,6 di bulan Juli. Dengan data tersebut, seharusnya Amerika sudah termasuk resesi pada tahun ini. Namun, Presiden Amerika Joe Biden mempunyai pendapat yang berbeda. Presiden itu menolak Amerika dikatakan resesi. Akuilah, yang penting adalah kita Indonesia. Nah, gimana dengan negara Cina? Secara data, pertumbuhan GDP Indonesia masih dikatakan stabil, bahkan mengalami sedikit peningkatan. Dan kita berharap pemerintah Indonesia masih menjaga pertumbuhan GDP tersebut. Dan bersyukurnya, Ibu Sri Mulyani cukup percaya diri dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di range 5,44% dan berpotensi mencapai 6%. Jadi, gimana bagus Indonesia ataupun Amerika? Teman-teman bisa komen di bawah. Lalu apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Lalu apa sih dampak dari peningkatan harga produksi? Kita sendiri sudah mengalami hal itu sebenarnya. Coba kita ingat deh, teman-teman. Kita pernah mengalami yang namanya naik. Bahkan yang lagi hangat-hangatnya sekarang yaitu BBM itu ikut naik. Ya kalau harga naik dan penghasilan tidak naik, otomatis daya beli kita akan menurun, benar kan? Nah, harga barang naik itu dikarenakan dua hal. Yang pertama, kebutuhan dari customer secara tiba-tiba atau demand for inflation. Contohnya, kita flashback saat awal-awal COVID kemarin 2019. Kita sangat membutuhkan masker dan hand sanitizer. Disitulah harga masker dan hand sanitizer naik. Lalu yang kedua, harga dikarenakan biaya produksi naik atau cost push inflation. Contohnya seperti minyak goreng naik, tepung naik, dan telur juga naik, sehingga harga gorengan
juga naik. Dan inilah data dari inflasi di Indonesia. Dari data ini kita bisa ambil kesimpulan kalau inflasi di Indonesia mengalami kenaikan, tapi kenaikannya masih terkendali ya. Mungkin kita bisa lihat yang lebih panjang waktunya. Dan di sini masih stabil kan. Yang terakhir akan kita bahas adalah stagflasi. Kemudian stagflasi itu perlambatan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran yang tinggi, dan kenaikan harga dalam jangka waktu yang tinggi. Stagflasi dalam makroekonomi adalah periode ketika inflasi dan konstasi terjadi secara bersamaan. Lalu apa nih Gus yang menjadi faktor semua ini terjadi? Jawabannya adalah krisis pangan akibat harga pupuk mahal. Terus yang kedua adalah krisis energi karena dampak COVID-19 dan perang Rusia dan Ukraina. Lalu apa sih yang harus kita lakukan? Inilah langkah-langkah persiapan untuk kita menghadapi resesi 2023 menurut kami. Yang pertama adalah investasi. Sebagai mahasiswa, kita dianjurkan untuk melihat potensi pertumbuhan di berbagai instrumen investasi, salah satunya saham. Nah, hal tersebut dikarenakan tingkat pengembalian yang di atas suku bunga deposito dan inflasi yang cocok untuk mahasiswa dalam jangka waktu yang panjang. Lalu, saham adalah bentuk kepemilikan perusahaan. Jadi jika teman-teman mempunyai satu lot aja saham dalam suatu perusahaan yang teman-teman investasikan, maka teman-teman mempunyai kepemilikan dalam perusahaan tersebut. Investasi saham bisa dimulai dengan cara melihat produk yang sering kita gunakan sehari-hari. Contohnya, ketika kita masuk angin, kita bisa memilih produk yang diproduksi atau dibuat oleh PT Sido Muncul Tbk dengan kode SIDO di Bursa Efek Indonesia. Kita juga harus melihat dan meyakini bahwa perusahaan tersebut akan mampu bertahan dan model bisnisnya memiliki fondasi yang kuat dan kokoh. Dan selanjutnya ada beberapa metode analisis seperti fundamental dan teknikal dalam melihat apakah saham tersebut cocok dan layak untuk diinvestasikan ataupun tidak. Tujuannya agar kita tetap bisa mendapatkan cash flow dan capital gain atau dividen. Yang kedua, kita itu harus mempersiapkan dana darurat. Jadi jika semula kita hanya menyisihkan 1% dari penghasilan kita, maka saat ini kita harus mempunyai 10% bisa 20 maka sampai 20%. Itu bahkan lebih baik lagi kalau misalnya lebih banyak. Namun kembali lagi sesuaikan dengan pengeluaran gaji. Yang ketiga, membatasi pengeluaran. Dengan membatasi pengeluaran, maka kita bisa mengalokasikan finansial kita kepada hal-hal yang urgent. Selain itu, hal ini bisa berguna untuk kita membiasakan diri jauh dari sifat konsumtif dalam jangka waktu yang pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang terakhir, teman-teman, itu memperluas koneksi. Kita tidak hanya perlu memperkuat finansial kita, namun koneksi pun harus diperluas. Jadi kita jangan membatasi pertemanan dalam satu kelompok saja. Akan tetapi carilah seluas-luasnya dari kalangan manapun teman-teman. Dengan koneksi yang luas, maka roda ekonomi pribadi pun menjadi lancar. Kamu pun terbantu jika membuka usaha. Begitu pun dengan para pekerja lain. Ini akan menjadi salah satu kemudahan saat terjadinya PHK secara besar-besaran teman-teman. Nah, untuk masyarakat kelas pekerja pun bisa melakukan step menambah dan memoles keterampilan dan mencari pekerjaan sampingan teman-teman. Nah, untuk menambah dan memoles keterampilan itu kita harus menginvestasikan beberapa keterampilan dalam diri kita. Asah terus-menerus sehingga keterampilan tersebut bisa menjadi pundi-pundi penghasilan tambahan. Untuk mempermudah penguasaan keterampilan, kita bisa sesekali mengikuti beberapa pelatihan yang ada. Selanjutnya adalah mencari pekerjaan sampingan. Jika kita masih memiliki waktu luang, misalnya selepas kerja di akhir pekan, maka kita
bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mencari penghasilan sampingan teman-teman. Sehingga jika benar terjadi, maka keuangan tak lancar. Begitu teman-teman. Dari pembahasan yang kita sampaikan teman-teman, bahwasannya teman-teman itu jangan sampai takut jika terjadinya resesi di tahun depan. Dikarenakan kita sudah sedikit sharing dan menyampaikan solusi-solusi yang akan kita lakukan ketika terjadinya resesi. Betul kan, Miss? Betul, karena mungkin sebelum kita mengatasi ekonomi global, kita bisa mengatasi setidaknya ekonomi pribadi kita. Mungkin